Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Wa hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shafi'u wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi wa tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa laqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dengan membawa iman, Islam, membawa amal-amal saleh. Kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyak mencari perbekalan di dunia ini, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah ketakwaan kita bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahi, jangan menjauh larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita memasuki tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, dan Rajab adalah salah satu bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 36, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah taala mengingatkan kita bahwasannya Allah menciptakan dalam satu tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, yang hurum, yang sangat mulia. Kalau tempat, ada Masjidil Haram, karena di dalamnya adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, maka dia tempat yang sangat agung, tempat yang sangat mulia. Semalas-malasnya kita ketika di Masjidil Haram pasti semangat beribadah, betul tidak? Dan sejahil-jahilnya kita, misalnya di Masjidil Haram kita tidak berani bermaksiat, betul tidak? Namun kita tidak sadar, selain ada tempat yang haram, ada juga bulan haram, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, sehingga orang-orang Arab jahiliyah yang dia sebelum datangnya Nabi SAW hobinya menumpahkan darah, hobinya berperang. Namun ketika masuk bulan-bulan haram, mereka menghormati bulan haram tersebut dengan tidak berperang. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasannya 4 bulan itu, dari sahabat Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu, 4 bulan itu Rasul sebutkan thalathun mutawalliyat. Hati-hati, 3 bulan yang sangat agung itu 3 bulan yang bersambung-sambung. Yang pertama Dzulqa'dati, bulan 11, wa Dzulhijjati, dan bulan 12, wal Muharrami, dan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Wa wahidun mudhar, dan 1 bulan itu yang sering kita abaikan, makanya mudhar, terpisah. Ma baina Jumada wa Sya'ban, yang dia terletak dari Jumadal Akhir dan Sya'ban, di tengahnya yaitu Rajab. Ya. Rajab itu mudhar, terpisah, maka sering banyak kita itu mengabaikan. Kalau bulan Dzulqa'dah mau persiapan haji, Dzulhijjahnya haji, Muharram bulan pertama kita sering mengagungkan, nggak berani bermaksiat.
Namun bulan Rajab kadang terabaikan, mudharrun, yang terpisah, ya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika masuk bulan haram ini, jangan sekali-kali berbuat zalim. Zalim itu bisa dengan tarkul ma'murat, meninggalkan perintah-perintah Allah, au fi'lul munkarat, atau dia melakukan kemaksiatan. Jadi di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada ibadah khususnya, gitu ya. Ibadah secara umum. Kalau yang pengen puasa sunnah, ya yang paling baik yaitu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, di bulan apa? Rajab. Atau puasa yang kedua Senin Kamis, tafadhol, 8 hari di bulan Rajab. Minimal teman-teman jamaah kita puasa Ayyamul Bid. Puasa apa? Ayyamul Bid diusahakan. Kalau kita tidak bisa Ayyamul Daud, Senin Kamis juga tidak bisa, maka minimal kita puasa Ayyamul Bid, ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya siyamu thalathati ayyam fi kulli syahrin qasiyami sannati kullihi. Sesungguhnya seseorang yang puasa Ayyamul Bid tapi rutin tuh dari Muharram sampai Dzulhijjah 12 bulan full. Jadi sebulan 3 kali. Kalau 12 bulan berarti kurang lebih 36 kali puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, qasiyamid dahri kullihi. Pahala orang ini seperti orang puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh. Karena memang Allah Ta'ala berfirman nanti di surat Al-An'am, ya, surat ke-6 ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa seseorang mendatangkan satu amal kebaikan, Allah lipat gandakan 10. Kita puasa 3 hari di bulan Rajab ini, 13, 14, 15, dilipat gandakan 10, seolah-olah kita puasa sebulan. Nah, kalau kita puasa Ayyamul Bid di setiap bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah sampai 12 bulan, maka seolah-olah kita puasa 360 hari. Ini jemaah. Dan tidak ada namanya sholat-sholat khusus di bulan Rajab kecuali yang kita sholat-sholat qiyamul lail, tahajud, witir, gitu ya. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah, dan memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya. Sehingga ada seorang ulama salaf, beliau mengatakan bahwasanya Rajab syahrul zar'i, wa Sya'ban syahrul siqayati, wa Ramadan syahrul hasadi. Jadi Rajab ini bulan kita memperbanyak, melatih, menanam amal-amal kebaikan. Baca Quran, qiyamul lail, sedekah. Orang yang tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya kok nggak bisa khatam Al-Quran walau sekali, itu berarti dari Rajab nggak pernah baca itu, nah, nggak baca Quran, nggak mengulangi baca hafalannya, sehingga Ramadan dia tidak mendapatkan hasilnya. Jadi dia Ramadan selesai, Al-Quran pun nggak selesai, gitu, bukan Quran yang selesai, nggak selesai. Wa Sya'ban syahrul siqayah, dan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyemai tanaman-tanaman kita, dipupuk, diairi, dan Ramadan itu syahrul hasad, yaitu bulan kita benar-benar memanen apa yang kita tanam dari bulan Rajab, Sya'ban. Oleh sebab itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama Ramadan kurang lebih 54 atau 55 hari lagi. Perbanyak doa yang dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan dengan selamat, dan semoga Ramadan disampaikan kepada kami pun dengan selamat, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan semoga kita semuanya selamat sampai bulan Ramadan, dan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah mengingatkan, ya. Jadi Rasulullah hadisnya panjang gitu, ya. Kemudian Rasul menggambarkan bahwasanya fi syahrikum hada, sesungguhnya kemuliaan bulan ini, yaitu Rasul berkhutbah ini bulan Dzulhijjah, fi yaumikum hada, kemudian hari itu maksudnya hari Arafah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna amwalakum
inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Hati-hati, di bulan Rajab itu kita jaga 3 hal. Dima'akum, yang pertama, makanya tidak boleh ada perang ya, tidak boleh ada perang. Yang kedua, amwalakum, hati-hati dengan harta orang-orang beriman, hati-hati. Yang sebelumnya mungkin di bulan Jumadil Akhir, Jumadil Awal mundur sampai Muharram masih berani ngambil hak orang lain, jangan sekali-kali di bulan Rajab, jangan sekali-kali. Yang ketiga, wa'arabakum, yang Rasulullah ingatkan itu kehormatan saudara kalian. Hati-hati mendekati pileg, mendekati pilpres, lisannya, tulisannya di media sosial, hati-hati di bulan Rajab. A'rab ya, kehormatan kaum muslimin. Jangan sampai kita menyesal jemaah, jangan sampai kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita tulis di sosial media. Karena beda paslon 01, 02, 03 saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, wallahi ini ada hisabnya tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah, hati-hati jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan jangan sekali-kali menge-share sesuatu yang provokatif. Ini aneh di-share hal-hal yang provokatif banyak banget ya. La haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah Al-Hujurat surah 49 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, ketika datang kepadamu suatu kabar. Kalau kabar sekarang di handphone, di Facebook, di WhatsApp, di macam-macam. Fatabayyanu. Jangan share. Jangan posting. Fatabayyanu. Cek baik-baik kebenarannya. Kalaupun itu benar, jangan pun di-share kalau tidak ada manfaatnya. Jadi diajarkan dua, cek kebenarannya. Yang kedua, ketika kita share menimbulkan bahaya atau tidak, gitu ya. Fatabayyanu, cek baik-baik. Ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Berapa banyak suatu kaum yang menyesal karena dia itu menyampaikan sesuatu yang dia tidak cek. Fa asbahu ala ma fa'altum nadimin. Maka mereka pun menyesal atas perbuatannya. Bahkan jangankan itu jemaah, sekelas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu ada namanya kisah hadithul ifki. Apa itu? Kisah dusta. Bahwasannya Aisyah ini dituduh ya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-teman orang-orang munafik itu, bahwasanya Aisyah itu jemaah berzina. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga Allah turunkan ayat wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim di surah An-Nur. Kalian mengira berita itu ringan, tapi sesungguhnya itu sangat berat konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Hati-hati jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan memposting, menge-share sesuatu sampai antum ketahui kebenarannya. Kalaupun itu benar, ketika antum share harus ada manfaat dan tidak menimbulkan mudarat, bahaya. Bisa saling perang saudara, saling satu keluarga nggak akur dengan tetangganya, dengan teman kantor. Ini la haula wala quwwata illa billah. Ngeri sekali jemaah rahimah. Terutama di bulan apa sekarang jemaah? Rajab. Rasul mengingatkan wa a'radakum haramun alaikum. Kehormatan saudara kalian, saudara-saudara seiman kalian, haramun alaikum, sungguh mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dijaga baik. Jangan mudah men-share sesuatu, entah antum dukung 01, 02, 03, sudah. Doakan yang terbaik siapa nanti pemimpinnya, jangan saling menjatuhkan. Sehingga Allah menegaskan lagi wala tajassasu, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan muslimin lain. Nyari video, dicari kesalahannya, diposting. La ilaha illallah. Dosa jariah jemaah. Pahala kita, puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, sholat berjamaah kita, siap-siap pahalanya kita bagi-bagi. Kalau kita men-share sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, barakallahu fikum jami'ah. Semoga mengingatkan kita semuanya. Lanjut jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesalahan tentang sholat selanjutnya kemarin yaitu apa jemaah?
Kemarin apa sebelumnya, ada yang ingat? Apa jemaah teman-teman? Tarku raf'ul yadaini 'inda tahrimati, yaitu apa? Tidak mengangkat tangan di 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ruku', yang ketiga ruku' ke i'tidal, yang keempat dari tahiyat pertama mau masuk rakaat ketiga. Itu hukumnya takbiratul ihram rukun, dan 3 takbir yang lainnya hukumnya apa? Wajib. Kesalahan selanjutnya adalah isbal yadaini, tangannya tidak didekapkan. Ini juga kesalahan ya. Kenapa para pengikut Malikiyah, misalnya ada di Maroko, kemudian ulama di Kufah, itu di Irak, tidak mengangkat tangannya jadi takbir Allahu Akbar? Maka dijawab bahwasannya pengikut Imam Malik mengatakan takut bahwasannya meletakkan tangan itu dianggap wajib. Namun menurut imam yang 3, hukumnya tetap sunnah muakkadah, sunnah yang sangat apa? Dianjurkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Kesalahan selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adalah raf'ul basar. Jadi ketika sholat itu mengangkat pandangan, yang akan kita bahas sekarang ini, mengangkat pandangan. Padahal sunnahnya yaitu adalah apa? Melihat tempat sujudnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Nabi alaihi salatu wasallam 'anil iltifati fi shalah. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang sholat tapi iltifat. Iltifat itu matanya itu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu iltifat. Ke atas, ke bawah, itu iltifat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil 'abdi. Sesungguhnya itu adalah ikhtilas. Ikhtilas itu kayak penipu, tipuan. Yakhtalisu syaitan, yang dilakukan oleh syaitan, min salatil abdi, dari salatnya seorang hamba. Jadi dari takbir itu langsung lihat tempat sujud teman-teman jamaah. Allahu Akbar. Tempat sujud kita. Sampai kapan kira-kira? Sampai kapan? Sampai ketika tahiyat pertama. Jadi kalau tahiyat pertama kita melihat apa jemaah? Tempat sujudnya bukan? Bukan. Lihat apa? As-sababah. As-sababah itu apa? Jari telunjuk kita. Melihat apa? Jari telunjuk kita. Ini jemaah. Jangan melihat jari telunjuk kita. Nanti kita bahas jemaah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma balu qaum yarfa'una absaruhum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalik hatta qala la yuntahunna dhalika aw la yakhtifanna absaruhum." Rasulullah marah kepada sesuatu kaum yang ketika dia salat dia mengangkat pandangannya ke langit. Fashtadda qawluhu, kemudian Rasulullah SAW ya istadda, artinya apa? Mengeraskan suaranya. Kemudian Rasul bersabda, la yuntahanna dzalik aw la takhtafanna absarahum. Kalau kalian masih melakukan, kalau sholat nggak lihat tempat sujudnya, la takhtafanna absarahum, semoga pandangannya hilang. Artinya apa? Semoga dia buta, kenanya gampang. Jadi tidak boleh jemaah. Kita misalnya kan repotnya di masyarakat kita ini di depan macam-macam. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita melihat tempat sujud. Tapi kalau tidak kan kita bismillah, alhamdulillah, macam-macam melihat ke depan. Ini ya. Apalagi kalau udah di kampung, masyarakat ini udah beda kaos partai. Waduh repotnya ini. Ini hijau, merah, kuning, oranye, jingga, macam-macam. Atau sarung. Mohon teman-teman yang pakai sarung, kadang udah kita lihat tempat sujud tapi sarungnya bermerek ya. Gajah duduk, mangga, macam-macam ya. Wadimer, Allah, terutama mau lebaran. Jadi kita mikir mau beli apa nih kira-kira yang belum ada di masjid. Nah, kan gitu. Jadi hati-hati. Jadi kalau pakai sarung diusahakan untuk mereknya ya, selain kita juga nggak pamer gitu, terutama pakai BHS tag gitu kan, bisa 1,5 juta, 2 juta sarungnya, tolong itu dikedepanin ya, dikedepanin jemaah. Karena kita melihat tempat sujud itu dekat sekali dengan apa? Tempat sujud kita. Mangga. Wah, kan akhirnya sampai ujungnya apa mereknya gitu ya. Hati-hati jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian hadisnya banyak sekali tentang larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Untuk melihat tempat sujud kita. Kemudian hadis selanjutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuntahanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Kalau suatu kaum tidak menghentikan mereka menoleh-nolehkan pandangannya ketika sholat, aw la tarji'u ilaihim, sekalian saja pandangannya itu nggak bisa balik. Artinya apa? Ini adalah larangan keras dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya kita tidak boleh apa jamaah mengangkat pandangan kita. Terus kapan mata kita ketika melihat jari-jari kita? Ya. Jadi di dalam kitab Fathul Bari, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, la yujawizu basarahu isyaratahu, bahwasanya Nabi SAW ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir, la yujawizu basarahu, pandangannya itu tidak kemana-mana, isyaratahu, namun melihat dari apa? Jari telunjuknya. Jadi ketika tahiyat pertama kita ngelihat tempat, bukan melihat tempat sujud lagi, namun melihat apa? Jari telunjuk kita. Begitu juga tahiyat akhir. Adapun rakaat pertama, rakaat ketiga, maka tetap melihat apa? Tempat sujud kita. Bisa dipahami sampai sini jemaah. Jadi kesalahan selanjutnya yaitu apa jemaah? Jangan sampai kita mengangkat pandangan kita ke langit, namun ke tempat sujud kita. Kalau pas tahiyat pertama, tahiyat terakhir, maka kita melihat isyaratuhu. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu melihat jari telunjuknya. Melihat apa? Jari telunjuknya. Ini kadang kan kita belum paham nih sampai sini. Ada yang melihat kemana. Jadi kita melihat apa? Fokus melihat jari telunjuknya. Ini jamaah. Kesalahan selanjutnya, waktunya mepet, yaitu adalah taghnidul ainaini fi shalah. Nah, ini juga lah satu larangan, yaitu ketika sholat itu ighmad, artinya apa? Memejamkan matanya. Nah, ini banyak ini. Banyak ketika sholat memejamkan matanya dari awal sampai akhir. Akhirnya dia ada istilah orang, kalau kunci hilang, cari pas sholat. Nah ini istilah syaitan. Sebenarnya syaitan sedang ganggu kita. Kuncinya hilang, dompetnya hilang, KTP-nya nggak tahu kemana. Coba cari pas sholat. Ini penyesatan jemaah. Sholat itu untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat barang-barang hilang. Ini pernah juga di zamannya orang tua ngomong kayak gitu, mana kuncinya? Sholat dulu itu, atau pas sholat nanti ingat. Jadi sholat itu merem saya ini tadi dari pasar ngapain gitu kan? Oh kuncinya di sana. Pinter juga syaitan nipu kita. Ini jemaah. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad, wa lam yakun min hadyi sallallahu alaihi wasallam taghmidu 'ainaihi fi shalah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan, tidak ada dari petunjuk Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW itu memejamkan kedua matanya dalam sholat. Waqad taqaddama annahu kana fit tasyahhud yumi. Ya, memang ada hadis atau penjelasan sebelumnya ketika tasyahud Rasulullah itu yumi'u basaruh, artinya apa? Menundukkan pandangannya ila usbu'ihi fid du'a, pada jari jemarinya ketika berdoa. Jadi sama ini dengan penjelasan sebelumnya, wala yujawizu basarahu isyaratahu, dan pandangan beliau itu tetap terbuka melihat jari telunjuknya. Ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, petunjuk terbaik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah. Karena sholat itu seperti zikir, ya, dan sebagainya, itu bukan merem jemaah, bukan merem, tapi tetap kita melihat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bahkan ada yang sholat kesurupan, ada yang zikir kesurupan. Kenapa jemaah? Karena ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
Kalau dianggapnya sebagian firqah mengatakan kalau dia kesurupan, oh ini berarti zikirnya diterima Allah. Dia kemasukan malaikat Jibril. La haula wala quwwata illa billah. Coba. Kita jamaah. Ajaran Nabi dari dulu sampai sekarang nggak ada berubah, nggak akan berubah. Tidak akan berubah. Walau berubah zaman dan masa, sholatnya kayak gitu dari zaman Nabi sampai yaumul qiyamah. Ya zuhur 4 rakaat, terus sampai subuh 2 rakaat, dan tidak ada penambahan dan pengurangan. Wa qala al-Fairuz al-Abadi dalam kitab Safarus Sa'adah, kana Nabi alaihi salatu wassalam yaftahu ainaihi al-mubarakah fi shalah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam yaftahu ainaihi, beliau itu membuka kedua mata beliau fi shalah, dalam salat. Walam yakum yaghmiduha, dan Rasul tidak memejamkannya, kama yaf'aluhu ba'dul mubtadi'in, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bid'ah, hal baru. Ini jemaah, hal baru jemaah. Jadi menutup mata ini bukan petunjuk Rasulullah SAW, baik dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauzi ataupun seorang ulama namanya Fairuz Abadi dalam kitab Zadul Ma'ad dan kitab Safarus Sa'adah. Jadi yang benar adalah apa jemaah? Dengan melihat tempat sujudnya ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, yaitu dengan melihat jari telunjuknya. Dan di riwayat lainnya li'annahu ahwatu lisyaitan, karena kalau kita melihat jari telunjuk itu adalah sebagai cambuk dari syaitan yang mengganggu salat kita. Nah, ini jemaah. Bisa dipahami sampai sini? Kesalahan kedua. Nah, ini udah keempat. Kesalahan yang kelima, kathratul harakah wal abath, yaitu adalah ketika sholat itu banyak bergerak, wal abath, dan berbuat sia-sia. Ustaz, orang Arab kalau sholat benerin peci, benerin mukena, benerin sorban. Orang Arab jemaah nggak bisa jadi dalil. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang diucapkan Rasul, disampaikan Rasulullah SAW, dan yang menjadi perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jemaah. Kemudian ra'an Nabi SAW aqwaman ya'bathuna bi aydihim fi shalah. Suatu hari Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Huzaimah. Suatu hari Rasulullah melihat kaum ya'bathuna bi aydihim fi shalah, mereka yaitu tangannya itu gerak-gerak fi shalah, yuharrikuna min ghairi hajatin, dia menggerakkan tanpa ada keperluan yang darurat penting. Faqala lahum, maka Rasul bersabda kepada orang-orang ini, ma arakum raf'ai aydiyakum ka'annaha adnaba khayli syumusin uskunu fis salah. Kenapa kalian ini menggerakkan tangan-tangan kalian seolah-olah tangan kalian itu seperti apa? Ekor kuda, gerak-gerak gitu. Nggak boleh jemaah. Uskunu fis salah, kalau sholat itu tenang, jangan bergerak, goyang kiri, goyang kanan tangannya dan lain sebagainya. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan di hadis lainnya, anna Nabi SAW ra'a rajulan ya'bathu bi lihyatihi. Di hadis lainnya, Syekh Fauzan ini jenggotnya, hati-hati nih. Ya, ada seorang laki-laki sholat itu ya'bathu fi lihyati, muter-muter jenggotnya nih panjang atau berapa kan begini-gini gitu ya. Maka Nabi SAW bersabda, law khosha'al qalbu hada khosha'atil jawari. Seandainya orang itu hatinya khusyuk, pasti anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut khusyuk. Nah, ini jemaah, khusyuk. Jangan main jenggot juga, main sorban, apa bentar-bentar begini, khalas ya. Itu bukan hajah, bukan yang penting. Nanti Ibnu Qayyim menyebutkan gerakan sholat itu ada 4. Yang pertama wajib, boleh, wajib malahan. Yang kedua haram, dilarang. Yang ketiga mubah. Yang keempat sunnah. Yang kelima makruh. Kapan wajib? Wajib itu sebagaimana hadis bahwa Jibril alaihi salatu wasallam memberi kabar kepada Rasulullah bi anna fi ni'lahi najas, bahwasanya di sendal Nabi itu ada najis. Maka Rasulullah SAW dikabarkan oleh Jibril
maka langsung melempar sendalnya, maka gerakan itu hukumnya wajib malah. Contoh lagi, as-salatu wa kashful aurah bisababi rih. Contoh gerakan yang wajib ketika antum sholat ada angin kenceng, auratnya terbuka, itu wajib. Jangan takut sholat, wah ini kalau gerak malah batal sholatnya. Nggak apa-apa, tutup. Itu hukum geraknya, hukumnya apa? Wajib. Seperti menghilangkan najis, hadis Nabi. Yang kedua seperti menutup aurat, ini malah hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, yang hukumnya apa? Mubah, jemaah. Mubah, bergerak mubah. Sebagaimana video Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, itu dibolehkan jemaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u Hasan ila dhuhrihi. Jadi wa yaqbiduhu. Jadi Hasan itu naik ke punggung Rasul, ya, kemudian dipegang oleh Rasul. Nah, ini boleh, nggak apa-apa. Takut jatuh gitu. Nah, ini boleh. Ini juga membuktikan bahwasannya anak-anak kecil ini jangan dilarang ke masjid, jemaah. Silahkan ke masjid, tapi diatur. Dia barisannya di belakang. Kemudian dikasih nasihat sebelum masjid. Kalau ke masjid rame, ribut, nggak diajak lagi. Kalau yang sudah paham kayak gini, boleh diajak ke masjid. Tafadhol. Jadi Hasan dan Husain pun dari kecil sudah diajak Rasulullah untuk mengimami. Ya, Rasulullah imami, Hasan Husain itu naik ke punggungnya, maka oleh Rasulullah dipegang, maka gerakan itu Ibnu Qayyim mengatakan itu hukumnya gerakan mubah, boleh. Yang ketiga sunnah, artinya malah menjadi perintah Rasulullah SAW. Contohnya apa jamaah? Yaitu apa? Menutup celah soft yang kosong. Nah, ini kadang celah kosong diem aja. Ustaz kalau majukan batal, enggak jemaah. Bahkan ini diperintahkan oleh Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat mendoakan orang-orang yasiluna sufuf, yang mereka itu menutup celah yang kosong. Wasadda furjatan illa rafa'ahu biha darajah. Dan barang siapa yang menutup celah sholat, ada yang batal misalnya keluar, maka Allah angkat bagi orang tersebut 1 derajat. Nah, ini malah hukumnya sunnah. Jadi tidak semua gerakan itu hukumnya terlarang. Kemudian contoh gerakan yang mubah, mubah itu yang sebelumnya itu seperti apa? Kalau ada nyamuk, ini boleh jemaah. Ada yang diem aja, takut batal Ustaz, takut batal. Tapi nyamuk jemaah, itu ada hajah, itu mubah. Nyamuk, terus ada apa gitu ya, itu boleh. Boleh apa? Boleh bergerak walaupun agak lama, gatal, ada yang nahan gatal, itu gatal saja jemaah. Itu gatal saja, gatal Ustaz, ada nyamuk gigit, ini batal ya. Ini karena memang nanti dalam fikih Syafi'i, para ulama Syafi'i memberikan batasan itu 3 gerakan mutawaliyat berturut-turut. Nah, itu bisa membatalkan menurut pendapat Syafi'i kalau tidak ada hajat, gerak aja, nggak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, tafadhol jemaah, ya, tafadhol jemaah, rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah yang makruh jemaah. Makruh itu artinya yang dibenci oleh Nabi SAW gerakan, yaitu apa? Yaitu ada al-harakah bi ghairi hajatin, bergerak yang tidak ada keperluan, itu hukumnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibenci. Bahkan sebagian ulama bisa sampai ke haram idza kana ghairu daruratin. Kalau dia bergerak tanpa ada keperluan, itu bisa sampai haram berdasarkan hadis-hadis sebelumnya. Jadi bergerak itu bisa wajib, bisa malah sunnah, bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya makruh, bahkan sebagian ulama bisa hukumnya haram. Wajib kalau apa contohnya tadi jemaah, kalau di badan kita ada najis atau auratnya tertutup. Ini jemaah, ini boleh bergerak jemaah. Kemudian
Yang kedua adalah mubah. Mubah itu seperti Rasulullah memegang Hasan Hussein di punggungnya. Ini tidak apa-apa jemaah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sunnah. Sunnah contohnya adalah ketika ada shaf yang kosong di depan kita, maka kita dianjurkan menutupi celah tersebut, karena Rasul bersabda, orang menutupi celah tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mendoakan orang tersebut. Jadi malah harus kalau ada shaf, walaupun jauh pandangan jemaah, ini kan bisa 3 langkah 4 langkah ke depan. Atau di sini orang awam, gua ada yang ngisi-ngisi, kita nggak di belakangnya pas, tapi agak ke samping, isi jemaah, isi jemaah. Itu mengajarkan juga kepada manusia atau orang yang awam agar itu bukan membatalkan sholat, bahkan itu menjadi perintah Nabi alaihi assalatu wassalam. Baik, sampai sini kalau sudah jam 12 barakallahu fiik. Jadi saya ulangi, kesalahan dalam bab berdiri jamaah yaitu apa? Yang pertama ada 6. Yang pertama adalah tidak mengangkat tangan, yang kedua tidak bersedekat, yang ketiga adalah banyak mengangkat pandangan, tidak melihat tempat sujudnya, yang kelima adalah memejamkan mata, dan yang terakhir adalah apa jemaah? Yaitu bergerak yang berlebihan tanpa ada hajat atau keperluan yang penting. Allahu a'lam bishawab. Ini bab berdiri kesalahannya ada 5. Insyaallah nanti bab rukuk kesalahannya ada sekitar 4 jemaah. Ini akan kita bahas di pekan depan. Allahu a'lam bishawab. Tapi pada pertanyaan teman-teman, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dipraktekkan dalam salat kita. Semoga Allah memperbaiki ibadah kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, terutama salat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian ada yang bertanya, karena tengah bertanya ada WhatsApp, Ustaz, boleh enggak kita memejamkan mata agar khusyuk? Maka kita menjawabnya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita khusyuk, lihat tempat sujudnya. Itu jawabannya. Atau melihat jari telunjuk kita ketika tahiyat awal dan akhir. Kalau terpaksa banget, tafadhal. Kalau memang lihat tempat sujud kok belum khusyuk, melihat jari jemari kok belum khusyuk, kunci terakhir boleh memejamkan mata, tapi tetap bukan menjadi petunjuk yang terbaik. Petunjuk yang terbaik tetap melihat tempat sujud. Misalnya kita sholat nih, ada anak main HP depan, biasanya ya, jadi kita melihat, tapi tempat lihat sujud kita, tetap lihat tempat sujud kita. Sebaik-baik petunjuk adalah tetap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.